Oke, selamat malam semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini kita berkumpul. Baik rekan-rekan yang ada di Jambi Kota yang hadir secara offline, maupun untuk teman-teman yang ada di luar kota yang mengikuti pelatihan pemimpin yang akan kita lakukan selama 1 bulan ini, setiap hari Selasa jam 7:30 malam, setiap hari Selasa. Nah, kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oke, jadi kita bersyukur selain kita yang ada di Kota Jambi, ada beberapa teman kita dari Medan. Bolehkah dari Medan sebelum kita memulai menampilkan wajahnya dulu masing-masing? Ini timnya Pak Agus dari Medan. Terus ada timnya Pak Ramli dari Muara Bungo. Ada tim dari Kuala Tungkal, Ko Dedi dan Ceoni. Juga ada tim dari Pinang Merah, apakah Pinang Merah sudah bergabung? Terus dari Kirana, apakah sudah bergabung? Dan beberapa cabang kita yang ada di Sumatera mungkin gak bisa bergabung karena memang kendala sinyal, tapi nanti mereka akan menerima materi dalam bentuk video. Terus ada dari Jakarta, baik timnya Pak Peter dan Pak Irfan, dan juga timnya Pak Timotius dan Pak Aciap. Nah, kita bersyukur, berterima kasih malam hari ini kita boleh bersekutu, kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan di tempat Bapak Ibu masing-masing kita akan mulai seluruh rangkaian acara kita. Kita akan datang menyembah Tuhan, kemudian Pak Ahyong akan menyampaikan materi dan kemudian kita akan diskusi. Kalau di undangan, di jadwal itu sampai jam 9, tapi memang sesuai protokol kesehatan, kegiatan itu 1 jam. Tapi kalau memang masih dibutuhkan waktu tambahan, saya pikir kita boleh tambah, yang penting kita tetap ikutin protokol kesehatan, amin. Oke, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya mau mengajak kita sama-sama menaikkan sebuah pujian menjadi hal yang mengingatkan kita. Kalau kita boleh ada hari ini, kita dipilih, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, memimpin orang-orang datang kepada Kristus, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan lagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipanggil,
kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya, bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu, sejak dunia belum dijadikan Engkau telah memilih kami, dan Engkau telah menetapkan kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Karena Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, menjadi hidup yang berarti. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini ketika kami boleh berkumpul bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini bertemu secara online, secara offline, dan rekan-rekan kami di daerah-daerah secara online. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya juga kami punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berkumpul di dalam nama-Mu, dan kami percaya janji firman-Mu, Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Sebab itu malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau rendah hati, kami mau lemah lembut, kami mau dibentuk dengan kebenaran firman-Mu, kami mau diajar dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat mengerti kebenaran-Mu, dan kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan selanjutnya bila Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara bekerja, taruh perkataan-perkataan firman-Mu dalam hidup hamba-Mu Pak Ahyong. Apa yang disampaikan itu bukan hasil pikiran manusia, tapi semata-mata karena pimpinan Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ahyong. Makasih Bapak Heri. Shalom saudara. Senang sekali ketemu Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah ya maupun yang hadir secara offline. Bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu, dan memang undangan ini tertutup untuk umum. Bapak Ibu yang hadir selamat. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih, direkom oleh para pemimpin-pemimpin Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar. Jadi malam hari ini saya akan memulai dengan sesi pertama. Diharapkan 5 sesi selesai, bulan Maret ini ada 5 minggu. Kenapa training ini diadakan? Menjawab kebutuhan daripada jemaat, bahwa di masa pandemik ini banyak ibadah kita multiplikasi, ya, kemudian juga banyak tempat-tempat yang
para pemimpin dari Jambi atau dari kota gak bisa jangkau. Dibutuhkan multiplikasi yang cepat, dibutuhkan melatih para pemimpin-pemimpin dengan cepat, dan itu sebabnya training itu ada. Dan ketiga, menjawab kebutuhan perkembangan ke depan, di mana gereja tanpa tembok, di mana kita mesti jangkau, jadikan semua bangsa, artinya seluruh dunia. Jadi kita harus ada pertumbuhan yang berbeda, dengan pola dan cara yang berbeda. Ya. Sudah pola lama, kita mesti pelan-pelan revisi untuk menuju gereja era 4G atau 5G, ya kan? Supaya pemuritan kita itu berjalan ada multiplikasi yang cepat. Jadi terima kasih kepada semua penatua dan semua pemimpin rohani yang hadir, saudara, ya, baik di Jambi maupun di kota-kota di seluruh Indonesia. Juga anak-anak muda dari timnya Edi, ya, terima kasih, kalian luar biasa. Bersyukur bisa bersama-sama. Ini saya pikir adalah sejak pandemik pertemuan yang pertama agak lengkap, para pemimpin dan calon-calon pemimpin yang sedang dilatih. Nah, Bapak Ibu, malam ini sesinya judulnya adalah Pemimpin Rohani Kristen. Jadi sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu menurut Bapak Ibu, pemimpin rohani Kristen itu seperti apa? Siapa sih pemimpin rohani Kristen? Ya, pemimpin rohani itu seperti apa? Kalau kita sebut pemimpin rohani Kristen di benak Bapak Ibu itu apa yang muncul? Pendeta, ya kan? Jadi kalau konteksnya Alkitab sudah salah. Dari mana salahnya? Alkitab gak ada pendeta. Buka dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada pendeta. Jadi, coret, apa pemimpin rohani itu? Penatua-penatua, ya kan? Siapa pemimpin rohani itu dalam konteks perjanjian baru? Murid-murid. Apa definisi pemimpin rohani? Luas sekali, saudara. Tapi kalau kita lihat 3 kalimat ini saja. Pemimpin. Apakah pendeta langsung mimpin? Enggak. Lulus dari sekolah Alkitab juga bukan langsung pendeta. Ya. Kalau seorang pendeta disebut pemimpin, enggak. Dia mimpin dirinya sendiri, oke. Jadi pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh, ya kan? Pemimpin itu adalah ada yang ikut dia. Jadi kalau saudara bilang saudara pemimpin, buktinya apa? Ada murid saudara, ada yang ikut saudara. Contoh, gembala sidang, pemimpin. Tapi saudara tahu banyak gereja yang gembalanya ngomong nggak didengar. Tapi kalau misalnya ya majelis atau misalnya penatua atau orang-orang berpengaruh itu ngomong didengar, berarti yang mimpin bukan gembalanya. Di rumah itu yang berpengaruh siapa? Ayah atau ibu? Atau anaknya yang lebih mimpin? Banyak orang tua terbalik. Hidup keluarganya dipimpin anaknya, anak nangis langsung bapak mama ikut. Jadi pemimpin definisinya orang yang punya pengaruh. Kemudian rohani, iyalah Hitler juga pemimpin hebat saudara. Tapi dia bukan pemimpin rohani, ya kan? Jadi ingat, kita pemimpin mesti berohani. Apa maksudnya? Dengan cara-cara yang rohani. Dengan cara-cara yang benar. Ada nilai-nilai firman Tuhannya. Karena kita juga pemimpin rohani Kristen. Jadi definisi pemimpin rohani Kristen adalah orang yang punya pengaruh, ya, memimpin orang-orang kepada Kristus. Itulah pemimpin rohani Kristen. Bukan pendeta, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa, tetapi saudara mesti paham
Dalam konteks Alkitab saya pakai malam hari ini 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam konteks ini, bahwa setiap kita yang sudah bertobat dan terima Yesus, kita adalah imam. Sudah ingat, kita adalah imam. Kita ini imam, sebuah komunitas imam yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi kalau di masjid, yang mimpin tuh kan imam di depan. Dalam konteks ayat ini, dalam kekristenan, di gereja kita percaya, semua kita adalah imam. Cuman kalau di gereja itu kan dibedakan. Penatua, PKS, bla bla. Saya tidak bahas itu malam ini. Ya, itu adalah jabatan yang gereja berikan. Tapi saya mau yakinkan dulu setiap saudara adalah pemimpin rohani dan harus jadi pemimpin rohani. Setiap saudara adalah imam. Karena video ini direkam online dan akan dipakai materinya buat training-training ke depan, saya gak mau ada salah paham apabila Bapak Ibu dari gereja lain, sinode lain, ya mendengarkan ini, maafkan saya kalau kita ada berbeda pemikiran, tapi ini adalah untuk intern kami sendiri di Pelita Community, bahwa kita percaya berdasarkan 1 Petrus 2:9, semua orang-orang percaya harus menjadi imam. Dia harus memimpin orang-orang untuk sembahyang, untuk datang kepada Kristus. Bukan pendeta, ya, bukan siapa-siapa, tapi setiap kita. Itu dulu yang harus kita sepakati. Karena ini sistemnya juga para pemimpin dan diskusi. Ada pertanyaan sampai sini? Di poin yang pertama, sebelum saya mulai, karena kalau saudara tidak sepakat malam hari ini dengan poin pertama, saudara akan susah ikuti 4 sesi yang berikut. Kita mesti paham dulu, sepakat dulu, semua kita ini adalah imam di hadapan Tuhan. Tidak ada suku Lewi yang khusus, karena kita umat perjanjian baru. Oh, itu pendeta full-timer orang Lewi, terus kita yang bisnis, ya, orang awam. Itu gak begitu kata ayat ini. Tidak ada perbedaan. Kalau orang awam kan terjemahannya orang yang kurang pengetahuan, orang bodoh. Jangan mau disebut orang awam, saudara. Kita ini semua adalah imam-imam. Ya, imamat yang rajani. Di hadapan Tuhan, semua kita adalah imam. Jadi gak bisa bilang, oh karena saya bukan pendeta, saya boleh agak curang dikit. Banyak sekali orang gak mau jadi pemimpin rohani karena tidak siap ambil tanggung jawab. Sebenarnya kalau saudara mau lihat di Alkitab, gak ada bilang saudara, ya, yang bisnis boleh curang, pendeta harus benar. Maafkan saya, kadang-kadang pendeta jauh lebih curang dari bisnismen. Jangan dikait-kaitkan antara full time, non full time, rohaniwan, non rohaniwan. Hari ini dan kedepannya akan begitu banyak bisnismen yang jauh lebih rohani dari rohaniwan yang tidak berohani. Saudara mesti paham. Jangan ukur orang dengan jabatannya. Saya mau dorong setiap saudara yang dengarkan pengajaran ini, saudara bertumbuh menjadi pemimpin rohani, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Terus jangan ketipu, karena pendetanya ponten 7, saudara ponten 6. Nah, saudara bisa berohani, jauh lebih berohani daripada orang-orang yang punya jabatan. Karena ini tanggung jawab pribadi saudara di hadapan Tuhan. Terus jangan menghakimi, oh kok dia pendeta begitu ya, kok aku bukan pendeta. Enggak. Semua kita ini pemimpin rohani, semua kita adalah imamat rajani. Kerajaan imam
yang sedang Tuhan persiapkan, di mana anak sulungnya adalah Kristus, anak domba Allah itu sendiri. Mantap saudara, yang setuju kasih jempolnya ke atas dikit ya, terima kasih. Setuju, saya lanjutkan saudara. Ya, di bawah Pak Heri menolong saya menambahkan sedikit standar Alkitab mengenai pemimpin rohani ya. Nah, itu dalam 1 Timotius 3 1 sampai 12 Saudara boleh baca. Ini bicara tentang saudara penatua, diaken ya. Standar-standar yang pelita ambil. Dia harus misalnya suami dari satu istri, bla bla bla. Nah, ini bicara kepada jabatan yang dipercayakan. Beda, saya tidak bahas lebih dalam. Tapi yang saya mau bilang adalah setiap kita punya tanggung jawab jadi pemimpin rohani. Kejarlah standar ini, sebab standar ini adalah standar Alkitab. Oke? Nah, jangan kecil hati kalau saudara bukan penatua, bukan PKS, oh aku bukan ini, bukan ini. Ingat sekali lagi, bukan jabatan persoalannya. Persoalannya kita semua otomatis sudah jadi imam karena Kristus adalah anak sulungnya. Ya kan? Jadi banyak gereja punya aturan sendiri. Gak usah pusing saudara. Saudara mesti ingat semua kita adalah pemimpin rohani. Butuh berapa lama seorang jadi penginjil besar? Saya tanya gitu ya. Wah butuh 4 tahun Pak sekolah teologi ya. Butuh setahun, butuh 3 bulan. Ya, PPJ, ada pelatihan, perintisan jemaat di Pelita, 3 bulan langsung jadi. Ya. Sudah tahu di Alkitab ada wanita Samaria, ya, dalam sehari dia menangkan hampir 1 kampung. Padahal punya 5 suami, belum sekolah Alkitab. Jadi jangan ukur saudara, oh ini sudah rohani karena dia sudah 4 tahun teologi, itu pengetahuan. Yesus itu selalu tekankan fungsi, bukan nggak boleh belajar. Saya dorong saudara belajar seumur hidup, saya dorong saudara belajar lebih banyak. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau saudara berfungsi. Fungsi jauh lebih penting daripada posisi. Sekalipun saudara tidak dilantik jadi PKS, jadi penatua, jadi A, jadi B, saudara mesti berfungsi memimpin tiap-tiap orang kepada Kristus. Dan itu harus Bapak Ibu Saudara ajarkan ke setiap orang yang saudara menangkan. Jangan tunggu, aku bukan ini. Ya. Kenapa telat hari ini? Karena aku gak WL. Jadi ibadah boleh telat. Ya kan? Kenapa nyembahnya sungguh-sungguh? Karena aku piket pelayanan. Pas di belakang main HP. Ya, kenapa? Ya karena gak dinas. Tidak begitu saudara. Sikap kita dalam kita melayani, dalam kita memimpin, itu pertanggungjawabnya kepada Tuhan. Jangan jadikan pelayanan rohani itu sebuah jabatan profesional. Di gereja bukan main dasinya gitu. Terus begitu keluar, wow, di Samsu, ya kan saudara? Agak enak lah di parkiran gereja, di luar sana capek saudara. Hidup kita ini mesti kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, esensi dari pemimpin rohani itu adalah saudara berfungsi. Efesus 4, 11 sampai 16. Coba lihat ya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 12 inilah esensi dari pemimpin rohani. Ya, tugas pemimpin rohani apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Dari mana datang orang kudus? Semua gak kudus. Dia kudus kalau dia sudah terima Yesus. Jadi kalau saudara hari ini mimpin 1 orang terima Yesus, maka dia adalah orang kudus dan saudara harus perlengkapi. Ya, gereja kita pakai SPK.
SPK 1, 2, 3. Nah itu modul untuk saudara memperlengkapi. Bagi apa? Pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh. Jadi kerjaan kita membangun tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Saya dan saudara. Kita ini bait Allah. Kita bangun dan saling membangun. Terus menerus ayat 12 ini sudah dikerjakan. Bagaimana cara bangunnya? 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini yang penting saudara. Kenapa sekarang ada perbedaan? Ya, baptis perci atau selam. Keselamatan hilang enggak? Sekali selamat tetap selamat. Atau keselamatan bisa hilang, itu beda. Kamu Armenian atau Calvin. Kamu Bahasaro atau tidak, jangan bahas itu, memang bisa beda. Kenapa saudara? Karena kita belum mencapai kedewasaan penuh. Ya. Nanti kalau sudah penuh, lihat masing-masing tuh kayak kita ini kecil saudara, ya, diikat, kemudian lihat gajah. Begitu pegang kakinya, oh gajah seperti batang kelapa. Begitu lihat belalainya, oh gajah itu mirip pipa paralon. Yang ada di bagian perutnya, wah gajah ini seperti tembok. Nah kalau bertiga ini ya gak dewasa bisa berantem di situ. Bisa berantem. Satu hari ketika matanya dibuka, dilihat dari atas, oh itu gajah. Maaf ya, ala ilah bodoh nih anakku nih. 10 tahun cuma debatin bentuk gajah be. Malaikat lihat kita berdebat, aduh. Nah, jangan pergi berdebat sama sesama seiman, apalagi sama gereja-gereja yang lain. Jangan saudara, Tuhan tidak suruh kita kerjakan itu. Karena memang belum komplit. Hal-hal tentang Tuhan ini tinggi dalam. Saya dorong saudara ngalamin. Jangan berdebat. Dan jangan dipikir saudara sudah bahas soro, sudah ini dan itu, sembuhkan orang sakit 36 orang, sudah hebat. Belum. Belum capai kedewasaan penuh. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Kristus di awan-awan. Gitu. Jadi jangan ukur saudara sudah 10 tahun, udah penatua, enggak begitu. Bertobat saudara. Masih rendah hati. Ya. Jadi ingat saudara, garis bawah ayat 12 ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah fungsi pemimpin rohani. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan berupa angin-angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Segala hal. Baik di keluarga, di bisnis, ya, di pelayanan, semua karakter lah bla 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 ke arah Kristus. Karena Dia yang kepala. Daripadanya seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Nah itu sebabnya karena mesti disusun, semua kita ada organisasinya susun. Coba batu bata, kalau pas di ujung yang bangun sekolah dipatahin, tak, supaya masuk dia. Ya, coba ada batu bata yang nggak mau dipatahin, aku tetap harus begini. Nah, itu dibuang sama tukang. Aku lihat tukangnya tok kerasnya dibuang. Nah, itu udah cocok untuk bangunan sekolah. Nah, ini buat sumur Pak. Oh. Jadi kalau orang susah, keras saudara, gak mau dipatahin, biasanya gak dipakai. Ya kan? Ya saudara, terus ada batu bata yang kan sudah disusun, ngapain? Diplester kan? Habis itu dicat kan, ada bata bilang, aku mesti tampil, kenapa diplester? Jadi bayangin saudara, tembok begitu, ada 2 batu bata yang nampil. Gak mau diplester, gak mau dicat. Jadinya dinding itu apa? Kurap. Ya kan? Aneh sendiri, model sih oke. Nah, jadi saudara dalam pelayanan kebersamaan
kita mesti rendah hati, ada yang susun, ada yang atur. Oleh apa? Oleh 5 jawatan. Ya. Rasul, Nabi, apalagi? Siapa itu? Semua pemimpin rohani. Saudara juga punya fungsi kerasulan. Ya. Jawatan fungsi kayak Rudi, ya saudara dia punya fungsi sebagai guru. Tapi jangan cetak kartu nama Rasul Liulius. Nah, itu saudara mengangkat diri sendiri. Biarlah tubuh Kristus orang lain yang merasakan dan bilang, sesat gak kalau saya bilang guru Rudi, penginjil Thailand, ya, Bapak Gembala Kastoni, enggak. Orang bilang misalnya Rasul Thailand, tapi kok gembala, ya, Bapak Gembala Heri Susanto, oh biasa dia. Sebenarnya 5 jawatan itu sama-sama saudara. Coba lihat ayat berikutnya, sebelumnya. Ya. Rasul, Nabi, pemberita Injil atau penginjil, gembala dan pengajar. 3 ini dipakai di gereja-gereja, gembala, ya, guru Injil sama apa? Evangelis. Nabi sama Rasul gak dipakai. Tapi dalam dunia perjanjian baru ke depannya, 5 jawatan masih fungsi. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu Nabi A, itu Rasul B. Bapak-bapak gereja sebut mereka begitu, kita jangan alergi. Oh sesat. Gak. Itu bicara fungsi, bukan jabatan. So mesti paham ya. Jadi jangan alergi dengan sebutan itu, yang penting ya seperti bangun rumah, kalau Rasul itu saudara lihat visi, ya kan. Kemudian Nabi itu fungsinya apa? QC, quality control. Itu prestonya miring tuh, ya. Kalau bangun rumah kan selain blueprint ada pengawasnya, itu Nabi. Jangan sesat, bertobatlah. Fungsi kenabian masih ada di gereja. Kemudian apalagi saudara pemberita Injil. Nah itu bagian itu, terima Yesus di bangunan saudara, ya mesti ada yang begitu saudara, nginjil cari bahan, masukin bata, masukin ini. Coba kalau orang nggak nginjil, diajarin jemaat sudah capni 10 tahun, keras saudara, sudah lebih pintar dari pendetanya. Lihat jemaat kalau di atas 10 tahun nggak berfungsi, itu semua tukang protes, maaf. Jadi saudara mesti berfungsi, mesti pergi nginjil, cari bahan baru, ya kan? Lelah kalau saudara di bangunan 10 tahun, sudah amplas lagi, aduh, rubuh. Kalau kebanyakan cat dia terkulpas. Saudara mesti bangun gedung yang baru lagi, terus. Makanya mesti nginjil ya. Kemudian setelah nginjil apa saudara? Gembala, nah mesti digembalakan. Di dalam tukang bangunan tuh ada gembalanya. Pak hati-hati ya naik, pakai pelindung ini. Saya lihat di sini ada fungsi gembala. Apa kerjanya? Masak kopi kalau jam 9. Sediain pisang goreng kalau jam 2. Ada itu saudara, ya kan? Hati-hati itu paku. Selalu dalam kelompok itu ada gembalanya saudara, ya kan? Nah kemudian ya pengajar, guru-guru, ya. Nah itu bicara training. Grup tukang itu ada gurunya. Kalau kena mau naik jadi tukang, gaji 80 mau jadi 150 itu mesti berguru dulu. Coba kau dulu plester. Ya. Aduh jangan begini, berhari-hari. Jadi saudara kalau dibina, diajar, ya, ini fungsi. Kalau dia guru sejati ngajarnya cepat. Tapi Pak saya gak ada karunia guru. Gak apa-apa saudara ngajar walaupun gak ada karunia guru. Yang penting rendah hati, pasti bisa. Jadi 5-5-nya saudara bisa berfungsi. Hanya di tiap-tiap gereja pasti ada orang sudah cakap dalam fungsi ini. Nah dia turun nanti ke komsel-komsel, ke area-area, bersama-sama. 5 jawatan ini bukan 5 orang, 5 kelompok. Grup yang melengkapi. Kalau bisa turun tuh 2-3 saling melengkapi itu bagus. Alkitab bilang yang membangun fondasi gereja itu Rasul sama Nabi.
Di satu gereja kalau fungsi kenabian sama kerasulannya bagus, gerejanya terus akan bangun bertumbuh. Tapi kalau yang dipakai gembala saja, 30 tahun dia dipoles terus. Sampai dombanya itu luar biasa dilayani. Kolesterol semua, saudara. Makan cukup, ya kan? Kerja udah ado. Jadi jangan sampai saudara jadi PKS cuma mengembalakan. Nanti domba saudara kolesterol tinggi, percaya saya. Ya. Mesti fungsikan saudara. Tidak sehat kalau gereja cuma ngandalin gembala. Oke, saya tidak punya waktu banyak bahas ini, tapi ini menarik. Saudara mesti punya view yang komplit, memandang dari sisi Yesus lewat Alkitab. Supaya gereja tumbuhnya itu luas dan seimbang. Jadi yang pertama ya pemimpin rohani itu siapa saja, semua kita yang sudah terima Yesus harus menjadi pemimpin rohani. Yang kedua, esensi pemimpin rohani itu adalah membangun tubuh Kristus, memperlengkapi orang kudus. Yang ketiga, saudara, saya dorong saudara berfungsi menjadi pemimpin rohani. Jangan cuma jabatan, apalagi cuma teori. Nah, itu berat saudara ya. Banyak orang kan dilantik, keluar dari sekolah kita, pendeta. Habis itu pengalaman gak ada, kerjanya itu susah lah saudara. Jadi saya mau dorong saudara berfungsi aja ya. Pokoknya seperti wanita Samaria, begitu terima Yesus, nginjil, kemudian lengkapi orang. Ya, targetnya apa? Muridkan, latih, multiplikasi. Muridkan, latih, multiplikasi, itulah fungsinya. Ya, saudara mesti muridkan orang, latih dia, pergi cepat. Jangan semua saudara. Saya dalam memuridkan orang, misalnya ngajar SPK, murid saya pasti ada penurunan mutu, beda sama saya. Tapi saya mesti tahan. Dulu gak tahan, sekarang sudah tahan. Dulu waktu saya latih Pak Santo, latih Pak Aceh, wah itu salah, itu salah. Tapi sekarang saya sudah 20 tahun, saya lebih tahan, salah, gak apa-apa lah salah. Anak saya masak aja salah, ya kan? Sudah salah, kita nikmati. Kemudian suruh masak lagi, ya. Pak, kok pelayanan dipakai buat main-main? Bukan main-main, latihan. Saya mau tanya, Andreas, Petrus, Yohanes lebih hebat dari Yesus? Lebih hebat dari Yesus? Nah, jauh lah levelnya. Tapi Yesus percayakan. Baru 3,5 tahun sudah fungsikan. Kita jangankan 3,5 tahun, ada yang sudah 10 tahun masih duduk di situ. Semua mesti berfungsi, amin. Bilang sama sebelahnya, aku kenal tuh kayak itu satu orang. Ya, semua mesti bergerak, murid-murid PPJ mesti bergerak, jangan tunggu tamat. Kelamaan kalau tunggu tamat. Ya, jadi saudara mesti multiplikasi, latih, percayakan. Memang tidak sempurna, ada kelemahan, tapi gak apa-apa, kasih tahu. Soal metode, teknis, evaluasi lah, gak apa-apa itu. Nah, malam hari ini saya mau minta Pak Anton untuk cerita. Ya, saya ini pendeta full time. Dulu gak, sekarang full time. Karena pekerjaan lebih banyak, tambah banyak, saya mesti pilih. Teman-teman daulat saya full time. Tapi ada teman saya, ya Bapak Aceh, Bapak Anton, Bapak Thailand, dan banyak penatua di Pelita ini. Ada Pak Ramli di Bungarabungo, ada ya banyak sekali lah saudara pemimpin rohani ya. Peter siapa itu gak full time, masih bisnis, masih kerja. Tapi mereka mengembalakan jemaat ratusan orang. Ya. Dan berfungsi dengan baik. Apa bedanya? Gak ada bedanya saudara. Mungkin Pak Anton bisa cerita ya, apa yang dia rasakan dan alami selama 16 tahun di Pelita, menerima tanggung jawab dari PKS sampai hari ini jadi penatua. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Yong. Ya, Shalom teman-temanku yang dikasih Tuhan, buat teman-teman yang online ya, khususnya PKS yang saya undang tidak bisa hadir, ada yang flu ya, dan dia ikut online.
Ya, saya juga sambut juga teman-teman yang ada di Bungo, di Jakarta, di Medan, di Tungkal dan berbagai daerah. Ya, saya percaya kita malam hari ini untuk dipelengkapi. Ya, ini karena kebutuhan hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Jadi di sini kita, saya disuruh bersaksi, berfungsi menjadi pemimpin rohani. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa pemimpin itu adalah yang dikatakan kalau Alkitab ya ngomong pemimpin itu bukan bosi ya kan, bukan pemimpin dunia ya kan, hanya bisa menyuruh ataupun memerintah gitu ya. Ya kalau pemimpin dunia mau terbesar memimpin dengan tangan besi ya kan, dengan kekuasaan, dengan uang. Tapi dalam pemimpin Kristen ini adalah bagaimana kita memberikan teladan. Ya, terus apa Bapak Ibu? Melayani, ya kan? Kita mau melayani. Ya teladan kita adalah Yesus dan kita mau melayani Yesus. Nah di sini saya melihat bahwa penatua PKS, ya untuk apa sebuah jabatan kalau tidak berfungsi? Tentunya kita bukan berposisi ataupun kita bukan punya satu jabatan. Tetapi kita mau berfungsi. Nah, kalau kita berfungsi, jabatan itu akan menyusul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau soal jabatan, wow, saya alergi dengan jabatan sebenarnya. Tetapi organisasi memberikan satu jabatan, baik itu dia PKS, baik penatua. Kadang-kadang saya sudah pernah ngobrol ya, sama istri, sama teman-teman, dan juga, aduh kita berat ya jadi penatua. Ya, tetapi saya pernah ngobrol dengan Pak Acang, ya kan. Tuhan itu memanggil kamu, mengurapi kamu menjadi penatua itu bukan jabatan saja. Ya, memang itu sebagai jawatan atau jabatan, tapi itu jubah mengurapi kamu. Terus kamu bisa pergi untuk melayani dan jemaat melihat kamu ada penatua dan ada naruh respect, itu saja. Ya, kamu nggak usah tinggalkan merasa risih dengan satu jabatan. Jadi saya percaya bahwa baik itu jabatan penatua PKS itu sebenarnya ya itu sebagai pemberian lah ya kan. Yang penting kita berfungsi untuk melayani. Nah, Bapak Ibu, itulah pemimpin yang saya rasakan bahwa pemimpin rohani itu adalah pemimpin Kristen itu adalah memberikan teladan dan melayani yang panggilan ya. Saya sudah bayangkan begini, bahwa Yesus sudah terlalu baik, sangat baik untuk saya, ya kan? Tetapi apa sih yang harus saya lakukan? Ya saya mengerjakan panggilan Tuhan itu seperti apa. Dan saya sudah ajarkan di komsel-komsel, saya katakan bahwa Tuhan itu Bapa kita, Dia selalu memenuhi kebutuhan kita, ya, dan menjawab doa kita, memberkati kita dan melindungi kita. Tetapi setelah itu, apa yang kamu harus lakukan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus ingini dalam hidupmu? Nah, satu hal yang saya perlu renungkan bahwa untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menyatakan kasih Bapa kepada dunia ini, untuk menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian supaya hidup kita ini bisa dilihat. Dan waktu yang ada, semua kekuatan, kesehatan, kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada saya, dan untuk saya lakukan untuk kemuliaan bagi Dia dan untuk memperlengkapi seperti Yesus memperlengkapi saya. Ya, siapa sih orang kudus? Orang yang dipanggil keluar, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Dan Tuhan memperlengkapi saya dan juga Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu yang di tempat ini untuk mengajar, untuk bercerita, untuk bersaksi, supaya banyak orang bisa percaya Yesus.
Nah ini yang saya rasakan. Jadi sebagai pemimpin rohani, bukan suatu jabatan, tetapi bagaimana kita berfungsi. Baik di dunia marketplace, di dunia usaha kita, ya kita mau bersaksi dan juga menjadi teladan. Ya itu yang saya rasakan Pak, kira-kira. Oke, Ya. saya bersama Pak Anton Ya. akan sharing ya. Bapak Ibu, saya mau bersaksi juga, Tuhan mengirim kami bersama-sama itu sudah 20 tahun lebih. Ada Pak Aceh, ada Pak Thailand, ada Pak Santo. Pak Santo dia bilang dia online saja supaya bisa menyapa teman-teman. Ada Pak Agus, ada banyak saudara. Nah, 20 tahun lalu kami satu komsel. Sampai pelita ini pertama, kami satu komsel. Ya. Saya lebih fungsinya kerasulan, saudara, kepemimpinan, dan Pak Anton fungsinya kenabian. Tiap-tiap kali gereja ada arahan, ya, krisis atau ada penyimpangan, Pak Anton selalu dipakai Tuhan bunyi, menegur saya, menegur kami. Bukan dia gagah-gagahan, bukan. Entah bagaimana Tuhan taruh. Coba Pak Anton cerita, ini fungsi. Saya mau dorong saudara lewat cerita ini. Setiap gereja lokal saudara, saya tahu ada 80 lebih ya, cabang-cabang kita dan ada yang baru ngerintis. Mesti ada tim saudara, dan timnya tidak harus pendeta, tidak harus full time, seperti kami mulai dulu. Sekarang jadi penatua ya karena penat dan tua, makanya kami penatua saudara ya kan. 20 tahun lagi saudara akan jadi penatua ya kan. Tapi kan kami bangun dulu, kami gak kasih level kami penatua. Cuma nih gereja tambah besar, kemudian pemerintah minta kan. Ada kartu, ada pendeta, ada ini. Jadi ya mau gak mau, ini kami sekolah baru selesai nih. Bayar harga tua-tua gini. Karena Tuhan, karena saudara. Ya. Kalau disuruh kuliah lagi malah mau Pak Anton dan saya. Duit sudah ada ya kan, sudah tua. Ya Pak Anton. Ya. Nah bagaimana kita ini bisa berfungsi, silakan kau soal kenabian tadi. Ya, ini karunia ya yang Tuhan berikan kepada setiap gereja, ya kan. Ada 5 jawatan toh, kita tahu bahwa karunia apa namanya, kerasulan, kenabian, penginjil, guru dan gembala, ya kan. Nah inilah kekuatan Tuhan mempelengkapi gerejanya. Karena kita tidak bisa one man show. Kita tidak bisa berjalan sendiri memimpin. Kalau kita one man show memimpin, itu cenderung otoriter. Nah, Tuhan mau memperlengkapi karunia-karunia ya kepada kita. Nah, manusia itu bisa melenceng, bisa tersesat. Nah, Tuhan itu memberikan arahan dengan tuntunan Roh Kudusnya. Ya, saya nggak tahu, Tuhan selalu datang berbicara di hati saya, ya, terus ngomongin ini, ngomongin itu, arahkan begini, arahkan begitu. Nah, kalau saya agak segan, sungkan, takut menyinggung perasaan, saya tidak berani ngomong, tetapi suara itu datang terus gitu loh. Sampai saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya kan, berhari-hari, pernah saya nahan sampai 7 hari, dan pernah saya katakan Tuhan suruh orang lain yang ngomong. Dan saya menduka citakan Roh Kudus. Ya, saya menduka citakan Roh Kudus. Dan saya sampai rasanya gimana untuk menyampaikan supaya orang menjaga perasaan orang seperti itu ya kan, sampai mau menegur orang ya kan. Tapi ya, saya harus menjaga terus berlawanan. Tapi suatu hari Bapak Ibu kesaksian lagi, bukan Tuhan itu jahat. Tuhan itu mau saya untuk berfungsi bagi gereja Tuhan, baik gereja lokal di tempat ini ataupun gereja di tempat lain. Nah, suatu hari Bapak Ibu, saya pernah sakit tenggorokan, itu udah punya suara. Ya, dulu saya WL juga sampai nggak bisa lagi berbicara sedikit pasti tenggorokan sakit. Kalau dulu mungkin itu saya pikir zaman sekarang nih corona ya kan. Ya kan, kalau dulu saya bisa 3 bulan ya sakit tenggorokan itu, wah nggak sembuh-sembuh. Dan saya ke Malaka ya, dicek, dipasang selang, nggak ada pita suaranya oke, semuanya oke.
Dan di saat itulah saya pulang dan saya sudah hati mengatakan bahwa saya sudah mendukacitakan Roh Kudus dan saya pernah katakan bahwa Tuhan jangan pakai saya dan saya bilang pakai orang lain saja. Dan waktu itu saya minta minta ampun sama Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku ini ditebus oleh-Mu, oleh darah-Mu, dan Tuhan aku anak-Mu, dan Tuhan terserah Tuhan mau pakai aku seperti apa, aku mau Tuhan. Nah, saya tidak boleh takut akan manusia, saya harus takut akan Tuhan terlebih daripada takut akan manusia. Dan saya berkata demikian, dan waktu itu obat dari Malaka itu, dan saya makan cuman berapa kali saya stop dan sembuh Bapak Ibu ya. Tidak ada apa-apa, dipakai selang dilihat di dipakai kamera, nggak ada apa-apa. Oke, sebelum Ko Anton teruskan, saya jelasin dulu supaya Bapak Ibu gak salah paham. Jangan habis ini semua cari aku nabi atau guru atau gembala, oke? Kami mulai ini kami gak tahu bahwa Pak Anton punya karunia kenabian, saya punya karunia kerasulan, gak tahu. Saya disebut gembala, kan ingat, wah Bapak Gembala Hyong, ya. Tapi kenapa? Tapi akhirnya kami gimana caranya? Berfungsi, layani jemaat aja. Lama-lama kami melihat berbulan-bulan, bertahun-tahun, kelihatan kalau tukang tegur-tegur dan tegurnya tepat, itu Pak Anton. Terus ya lama-lama Pak Aceh berfungsi. Minggu depan tunggu tanggal mainnya, ya ada Pak Anton, ada Pak Aceh, ada ini. Dia bisa lihat, Hyong, aku lihat wajah si Anu. Terus dia berdiri di atas ikan hiu. Ini dia mau dicek orang nih bisnisnya. Wih, yo ini apa? Ya kan, kita sama-sama tidak tahu kan. Kau ngomonglah sama dia. Kaget dia ngamuk, Yonian orang ngamuk. Ya kan, sudah diomongin ngamuk tapi benar. Tidak lama setelah itu orang itu dicek orang 700 juta, 10 tahun lalu. Jadi saudara, kami ini adalah orang awam, tanda kutip, tapi berfungsi melayani, akhirnya Tuhan lengkapi. Akhirnya kami belajar dan paham, oh gereja itu memang harus sama-sama. Dulu ada lebih lagi, 12-13 orang, tapi ada yang gak cocok keluar, ya gak apa-apa lah saudara, tidak ada yang kekal di dunia ini, ya kan. Tapi kita sama-sama sekarang mau respon benar. Jadi ini kisah, memang pelatihan ini kami rancang, banyak cerita karena kami ingin mewariskan nilai-nilai sejarah. Supaya setiap gereja lokal di mana Tuhan menempatkan Bapak Ibu, ingat bukan saya, Tuhan menempatkan setiap Bapak Ibu di ladangnya masing-masing. Cuman kami ini mau jadi model karena sudah dikorbankan duluan, ya kan? Nah, aku mau tanya kau sejak pelayanan bisnisnya tambah turun enggak? KO enggak? Saya percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa ya Maleakhi 3 ayat 18 bahwa orang yang beribadah di situ tulis, kalau bahasa Inggrisnya serve, orang yang melayani Tuhan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Nah, salah satu contoh bahwa ketika kondisi dunia bisnis sedang lesu, saya tidak tahu bagaimana waktu ketika kita pertemuan penatua di Semarang, ya, dan disitulah semua mebel tuh waktu itu tahun itu lagi lesu, KO, ya lagi lesu, kira-kira 5 tahun yang lalu, ya, dan orang sudah tidak bingung mau berbuat apa, dan ketika saya diberikan suatu inspirasi, katakanlah, kalau ya kadang-kadang ada orang banyak alergi bahwa kalau saya bilang Tuhan memberitahu, oke lah ya, bagi orang-orang agak alergi seperti itu, tetapi saya seperti mendapatkan suatu inspirasi. Kamu ketika ada di Semarang, kamu temu dengan tukang yang pernah bangun rumah kamu, bangun ruko kamu itu, dan kamu temui mereka, bawa kamu ajak ke Jepara, dan saya diajak keliling, dia pakai mobil abangnya, saya charter Avanza, keliling Jepara melihat semua ukiran-ukiran di situ, dan waktu itu saya tanya semuanya, terus ketika itu saya pulang di Jambi, saya cari orang, dan saya mulai membuat sesuatu bisnis yang baru, di musim-musim yang baru, nah sesuatu yang Tuhan berikan, tapi waktu itu logika katakan bahwa ini lagi zamannya lesu. Teman-teman bilang, kamu kok
mau buka ini, ya secara logika memang itu lagi kondisi yang tidak baik. Tetapi ada suara lagi dikatakan bahwa ketika lagi krisis, Ishak kekeringan kalau kita baca di Kejadian ya 26 ayat 12 atau 12 ayat 26, disitu kan bahwa Ishak mulailah dia menabur, dan ketika itulah dia diberkati, semakin kaya. Nah di situ saya diberikan firman Tuhan, dan saya mulai merangkak, dan saya pulang, yang tadi saya kerja kecil-kecilan aja, untuk jual kecil-kecilan, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin hari, semakin tahun, dan Tuhan memberkati kami berkelimpahan. Amin. Lewat usaha pekerjaan. Jadi saya percaya Tuhan memperlengkapi bukan hal-hal yang rohani, tetapi hal jasmani, kesehatan, hal materi. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan, untuk melayani Dia dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak suruh kita perang dengan tangan kosong, tapi Tuhan memperlengkapi kita. Oke, Iya, sip. iya. Ada lagi Om? Nggak ada. Oke, Ya. tepuk tangan buat Konton. Thank you. Saudara, menarik ya. Ini rekamannya jangan hilang, nanti dikemas karena ini kan warisan sejarah ya Saudara. Saya mau teguhkan kami 10-12 orang, ada yang full time Tuhan tuntun. Agus, Santo, Tuhan tuntun full time. Ada yang tetap bisnis sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya mau bilang, semua pemimpin rohani yang cakap memimpin jemaat, bisnisnya, pekerjaan semua bagus. Konton dari seorang pegawai swasta ya, yang gajinya tidak seberapa, bersama dengan Yena, Tuhan angkat beri hikmat sampai bisnisnya besar, dan secara sengaja atau tidak nyimpan banyak tanah, dan sekarang tanahnya naik berkali lipat. Nah kenapa? Pertama ada kemurahan Tuhan. Ya, ini bukan soal duit nih saudara, orang yang memberi hidup Tuhan berkati. Kedua, ini yang lebih penting, kecakapan dalam mimpin orang. Orang-orang yang berohani saudara, dia cakap maintain orang. Dulu pegawai misalnya pegawai si A, ya Pak C misalnya, berhenti terus. Akhirnya dia muridkan di SPK, belajar. Sekarang pegawainya langgeng-langgeng, 5 tahun, 10 tahun. Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari lewat Alkitab. Skill kepemimpinan kita itu bertumbuh ketika kita melayani orang. Kan mau gak mau rendah hati kalau di gereja. Kalau marah-marah pergi dia besok. Emang gereja cuma kau pergi. Nah, pening kan saudara. Tapi kalau gak dimarahin jemaatnya gak bertumbuh. Harus dimarahin jemaat itu saudara. Nah, cuman caranya belajar seperti Yesus. Kapan harus tegas, kapan mesti lembut. Itu dibelajari di Komsel, dibelajari di SPK, cara handle jiwa. Begitu kita punya karakter bagus, skill rohani bertumbuh, customer banyak. Pasti saudara, karena kapasitas kepemimpinan kita bertumbuh. Beda kalau mimpin 1 orang sama 5.000 orang. Beda kan mimpin 1 sales sama 50 sales. Kesiapan, ketahanan, nah itu dilatih di gereja. Jadi antara rohani sama bisnis itu berjalan paralel. Saudara mesti paham. Jadi jangan berpikir, ini hamba Tuhan, yang sebelah sini hamba hantu. Sama-sama hamba Tuhan. Amin, saudara maafkan saya ya, kadang-kadang saya menggunakan kata-kata yang spontan, tidak bermaksud saudara menyinggung saudara, ya hanya nyindir saja. Oke, waktu saya habis, jam 8.30, ini waktunya tanya jawab. Ya, ada pertanyaan mungkin, silakan siapa yang mau menolong saya? Ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Saya tadi baca sekilas, ada banyak teman-teman yang nggak bisa join karena ini Google Meet. Memang ya ini pelajaran. Pemimpin yang baik
mempersiapkan. Kalau saya tahu ini penting, mesti dari kemarin-kemarin sudah test drive bagaimana join Google Meet dan sebagainya, ya kan? Pemimpin yang baik tidak telat dan sebagainya. Tapi gak apa-apa, nanti kan bisa dengar rekaman-rekaman, ya kan? Aman itu saudara. Ya, semua yang belum punya Google Meet nanti download kan ini gratis. Oke, ada pertanyaan mungkin yang mau dibacakan atau tidak ada? Sudah pintar semua, ujian dapat 100. Bagaimana? Tidak ada Pak Heri? Ya, silakan Au. Kualifikasi. Nah, itu nanti dibaca di dalam poin 1 ada keterangan ayatnya 1, 2, 3. 1 Timotius 3, kemudian Filemon 1, ada yang rekom, ada bapak rohaninya, kemudian multiplikasi. Ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Dia melahirkan murid. Seorang worship leader yang baik, dia bukan cuma pintar nyanyi. Di Alkitab itu standarnya dia harus lahirkan banyak pemimpin rohani. Guru sekolah minggu yang baik atau gereja anak yang baik, dia bukan hanya bisa ngajar, tapi dia bisa lahirkan 5, 10, 50 guru sekolah minggu. Jadi kualifikasi yang sangat penting dalam pemimpin rohani adalah multiplikasi. Itu aja. Ya. Nah, untuk dia bisa multiplikasi itulah dia harus belajar seperti Yesus. Rendah hati, ya kan? Dan bla bla blanya banyak, saudara. Ya, bagus. Ada lagi, saudara? Sekali lagi ya, pemimpin harus ada pengikut. Itulah intinya. Mau saudara bilang saudara S6, serohani apapun, kalau saudara tidak multiplikasi, hidupnya tidak berbuah jiwa-jiwa, saya tidak setuju, saudara adalah pemimpin rohani yang baik. Ya. Harus punya murid. Hah? Oh ya, itu kata Pak Heri, pemimpin struktural, pemimpin yang ditakbiskan. Ya kan? Pilih-pilih diangkat ditakbiskan. Habis itu dia tidak memuridkan, tidak melayani jiwa-jiwa, dia ngatur aja. Itu bikin pusing, saudara. Teorinya banyak, dia tidak ke lapangan. Repot. Saya kasih contoh ya, tiba-tiba teringat. Ada pendeta yang bilang, orang yang sudah cerai gak boleh nikah lagi. Dan itu Alkitab ada, memang benar. Tapi pada kenyataannya, banyak yang cerai, salah jalan, kemudian telanjur kumpul kebo. Bukan kumpul sapi, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan yang baik, bagaimana langkah kita? Kan mesti didekati, dikonseling, dicariin solusi. Sesuai dengan kasus dan tuntunan Roh Kudus, rapat tim penatua. Beda-beda penanganannya. Itu nanti bagian sesinya Pak Kastoni. Tapi intinya adalah kita mesti cari solusi. Belajar seperti Yesus. Jangan kasih orang ayat gak bisa buat makan. Kalau ada yang lapar ketemu saudara, selain didoakan kasih duit. Kalau gak punya 100.000, kasih 10.000. Kalau gak punya 10.000, saudara kasih 5.000. Kalau gak, ajak makan. Kalau gak punya lagi, bawa ke gereja. Gereja kasih makan di atas yoke banyak nasi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita sangat tidak setuju kalau pemimpin rohani itu ngomong, cuma ngomong aja, repot itu saudara. Kalau saudara punya orang tua tuh teorinya banyak tapi kasihnya gak ada, akan jadi sangat repot. Pemimpin rohani mesti berfungsi, mesti menjawab kebutuhan. Ya, silakan. Cek. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk. Kalau ada di posisi terjepit antara dua pilihan, mempercayai murid baru kita untuk jadi pemimpin, berfungsi sebagai pemimpin, versus jemaat yang belum bisa menerima kalau seorang murid baru memimpin. Pilihan yang diambil akan seperti apa? Karena pilihan antara memfungsikan pemimpin versus mengerti dan memahami jemaat.
Jadi maksudnya ada orang baru difungsikan untuk memimpin, tapi satu sisi ada kelompok yang nggak bisa terima hal itu. Oke, Seperti itu. Jadi pilihannya apa? jawaban saya adalah jangan mau dicepit. Kalau posisi terjepit, lepaskan dulu saudara. Ya kan? Oke, saya punya pengalaman. Pak Santo mendengarkan ini. Waktu itu di Komsel kami, saya sama Pak Anton mimpin, anggotanya ada Pak Santo, ya kan? Jadi tibalah multiplikasi ya Pak Anton ya. Nah Pak Santo ini semangat 45, orang baru tapi dia itu sampai digelar Roh Kudusnya pelita. Kami penatua kan HP-nya kalau tidur malam matiin, dia pergi umumin ini HP saya, 24 jam nyala. Ya kan saudara, bapak saya, orang tua saya meninggal, ini kamarnya dulu di sini, ya kan. Belum setengah jam Pak Santo sudah di sini. Mau mandiin lah, mau pakein baju, atur ini, atur itu, 15 menit kali sudah nyampe. Adik-adik saya yang di Jakarta di mana belum nyampe, adik rohani saya sampai duluan. Itu sangat berfungsi sampai sekarang. Tapi saudara waktu kami ngomong-ngomong, baru ngomong-ngomong mau jadiin dia PKS, belum pernah tua, pemimpin kelompok sel, di demo setengah gereja. Setengah saudara 50%. Ya waktu itu jemaat kan cuma 23 orang. Ya kan? Hengki boleh cerita juga tuh. Ya kan? Saya ingat sekali 23 orang saudara, tapi 14 orang yang protes. Wah ini kalau main pilih suara kalah nih. Ya kan? Lalu apa yang kami lakukan dengan Pak Anton, kami doakan, kami teguhkan. Tapi kami amankan yang protes itu. Kami jelaskan. Lalu kami temanin Pak Santo, tidak dilepas. Temanin ya. Terus menerus saudaraku. Dalam perjalanannya setahun, saudara, karena Pak Santo diserang terus, 3 kali minta mundur. Sampai nangis, saudara. Ya kan? Wah, nangis, saudara. Ya kan, aku ini tidak layak lah, yang gue. Tidak layak, tidak ada yang layak, toh. Tapi kamu mau tidak? Bah, tidak sanggup lagi. Teguhkan, kasih ayat. Sampai sekarang sudah 10 tahun. Ya, oke sekali, saudaraku. Saudara mau tahu waktu itu dalam 3 tahun Pak Santo memimpin 18 komsel. Bagus sekali multiplikasinya. Tapi kita ya tetap sampai sekarang sudah sempurna belum? Masih ada lagi minggu mana orang tersinggung sama dia. Saudara jangan tunggu sempurna. Ya kan? Tapi kita kan tetap rendah hati sebagai pemimpin mau belajar. Oke? Jadi fungsikan jawaban saya tapi temanin. Fungsikan temani. Apakah dalam pengalaman Prita ada yang keluar karena gak setuju dengan pola kepemimpinan? Ada. Ya, 2 orang teman baik saya pamit. Saya sedih. Tapi saya harus memilih visi daripada ikutin orang-orang teman baik saya. Karena kurang berohani. Dia bilang gini, Yong, kalau gereja kurang full time, ini duit. Pergilah minta penginjil 2 orang lagi dari Jakarta. Jangan aku disuruh doain terus. Sampai nangis, ingusnya di sini. Ya kan, suruh peluk-peluk orang hati Bapak. Tidak cocok nih. Ya, kalian ngerti ya? Kalau kau kurang duit, nih tambah lagi 2 orang. Nah terima kasih duitnya. Ya kan, gereja itu butuh duit. Gereja butuh duit kan saudara? Ini semua duit nih, jangan main-main. Tapi gereja lebih butuh orangnya. Karena Yesus mau kita berfungsi. Tak bisa pelayanan cuma kasih duit. Susah saudara, saya mau saudara bertumbuh sebagai sahabat, ya, sebagai rekan. Jadi harus terus berfungsi. Lalu kemudian yang paling penting adalah saudara, kalau kita dikit-dikit panggil full time, bayar dari STT mana, itu kalau jemaat 50 orang, kalau jemaat 500, 5.000, kalau memenangkan Sumatera, visi kita berapa?
5 juta, berapa orang full time mesti kita bayar? Tidak sehat pola begitu. Jadi jangan berpikir, oh bayar full time. Full time tuh oke, perlu. Kenapa? Mesti ada yang fokus juga pikirin trainingnya, ya makalahnya. Kayak hari ini kan Pak Heri dan Pak Kas bantu saya. Kalau saya ini kan cuma senyum-senyum ngomong, ya kan. Kalau sudah susun yang rumit-rumit itu, woi tolonglah bos, ya kan. Karunia gurunya udah ada nih. Kalau sudah keluar ngomongnya pintar. Tapi kalau nyusun, nah itu mesti ada karunia guru. Guru Heri, ya kan? Nah itu Gembala Kastoni. Lucu saudara, Tuhan melengkapi kami, melengkapi kita, gereja. Coba kalau gereja cuma saya sendiri, lambat. Sampai kapan mau 5 juta orang dibaptis? Saya senang sekali saudara, Februari itu ada puluhan, bahkan tiap minggu ada baptisan dari mana-mana saudaraku. Dan semua yang baptis bukan pendeta, gak ada pendeta yang baptis. Tapi berjalan dan semua saudara sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke, saya rasa itu cukup menjawab ya. Silakan. Oh, Habis? berapa? Ya, silakan Pak Eri. Ini pendeta harus tahu naik, tahu turun. Ya kan? Terima kasih untuk sesi 1 ini, saya senang dan sangat diberkati melayani Bapak Ibu bersama Pak Anton ya. Saya berharap nanti Selasa depan kita semua on time bahkan lebih cepat ya, untuk kita bisa belajar sama-sama. Saya senang lihat Edi Budianto thank you Di. Ya, itu Komsel mula-mula, Komsel Pelita yang pertama saudara. Dan sudah setahun dia tidak offline, malam ini offline. Jadi begitu lihat Edi hati aku senang nih. Saudara. Oke, silakan. Oke, makasih Pak. Jadi saya mau nambahkan sedikit dari pengalaman, karena kan kita mau lebih banyak pengalaman dari pertanyaan yang tadi. Sama pengalaman seperti Pak Ahyong dengan Pak Santo, pengalamannya sama saya juga dengan Hengki. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sodorkan untuk Hengki jadi PKS, karena saya kan harus membawai komsel-komsel yang lain, ditolak. Mentah-mentah ditolak, dak. Tapi seperti Pak Ahyong bilang, saya amankan kelompok yang menolak, tapi saya terus mendampingi Hengki. Nah hari ini Hengki sudah pegang satu komsel yang berkembang, dan bahkan dia juga sekarang memimpin salah satu pertemuan ibadah. Kan sejak pandemi kan ibadah kita di multi-multi. Nah jadi seperti Pak Ahyong bilang tadi, jangan mau di posisi terjepit, minta hikmat Tuhan, amankan yang belum paham, tapi orang yang kita percaya untuk memimpin jangan dilepas, teguhkan terus. Karena Hengki ngomong, Pak udah ditolak Pak, dak lah Pak. Enggak apa-apa saya bilang, tenang. Sampai akhirnya sekarang mereka yang menolak pun mengakui, oh iya ya memang kapasitas itu ada. Nah itu contoh. Nah jadi malam hari ini ada kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Karena kita bicara tentang pemimpin rohani, jadi apa itu pemimpin? Pemimpin itu bukan bicara tentang jabatan, nah tapi pemimpin itu bicara tentang pengaruh dan teladan dan ada yang mengikuti. Nah yang ikut kita itu bukan bicara tentang berapa banyak jumlahnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pertemuan ini mau meneguhkan kesimpulannya setiap orang yang percaya itu adalah pemimpin rohani. Nah ada satu ayat yang mau saya tambahkan Bapak Ibu. Di dalam Kolose, supaya kita lebih mengerti fungsi dari seorang pemimpin itu adalah memimpin orang kepada Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 28 firman Tuhan berkata seperti ini. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya setiap orang percaya seperti Pak Ahyong tadi katakan, jangan udah 10 tahun jadi orang Kristen, 15 tahun jadi orang Kristen cuman duduk aja dengerin, gak berfungsi apa-apa. Tapi setiap orang percaya harus berfungsi memimpin orang lain kepada Kristus. Itulah pemimpin rohani. Jadi setiap orang percaya yang memimpin orang lain kepada Kristus, itulah pemimpin rohani.
Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi meneguhkan supaya semua jemaat jangan berpikir nanti kalau udah dilantik jadi penatua, nanti kalau sudah dilantik jadi PKS, nanti kalau sudah dilantik jadi pemimpin ibadah, aku baru mimpin orang. Enggak Bapak Ibu. Jadi sejak Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak Ibu mengalami lahir baru, Bapak Ibu hidup berrohani. Nah, Bapak Ibu memimpin orang lain datang kepada Kristus. Itulah pemimpin rohani. Amin. Karena itulah yang Tuhan mau. Setiap kita, masing-masing kita memimpin orang kepada Kristus. Bukan cuma duduk jadi jemaat 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai mati. Enggak berfungsi. Jadi itu yang mau disimpulkan. Kita masih ada waktu 11 menit, 10 menit dari sekarang. Kalau mungkin masih ada yang masih agak bingung, enggak apa-apa. Karena Paulus pernah ngomong kepada jemaat di Efesus, kalau lain hal dalam pemahamanmu, nanti Allah sendiri yang akan memberitahu. Jadi terkadang memang kita nggak bisa pahami apa yang kita dengar, nggak apa-apa. Tapi percayalah Roh Kudus nanti akan berikan pemahaman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Dan ingat minggu depan di waktu yang sama, baik yang secara offline maupun online, kita akan bertemu lagi. Oke, saya serahkan kepada Pak Tayalan untuk menutup dalam doa. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Amin. Ada pemahaman-pemahaman baru yang kita dapatkan, dan ini kita harus tetap berespon dengan benar. Amin. Percaya bahwa setiap kita dipersiapkan jadi pemimpin. Ya, Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar dari jemaat, tapi Tuhan mau lewat hidup kita melahirkan orang-orang yang akan kita pimpin. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita bagi berdiri semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat pencerahan yang Tuhan berikan lewat hamba-Mu Ahyong dan Anton. Kami bersyukur Engkau berikan pencerahan-pencerahan baru. Hal-hal yang lama Tuhan yang kami selama ini pikirkan Tuhan. Tuhan singkapkan hal yang baru. Kami mau siapkan kirbat yang baru Tuhan. Kami mau siapkan kirbat yang baru supaya ketika anggur yang baru kami terima, anggur itu tidak tertumpah dan bocor Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan, kami mau ambil tanggung jawab. Kami bukan hanya seorang awam Tuhan, tapi kami adalah imamat yang rajani Tuhan. Umat yang Kau pilih ya Allah. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ikut offline maupun online Tuhan, dimanapun kami berada, Allah hadir di tempat tengah-tengah kami. Allah melihat kedalaman hati kami. Allah melihat isi hati kami yang paling dalam. Bahwa Engkau memilih kami, memanggil kami Tuhan, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Untuk kami menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Untuk hidup kami berpengaruh bagi orang lain ya Allah. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mengikuti sesi hari ini, biarlah Engkau persiapkan kami menjadi pemimpin-pemimpin atas setiap jemaat-Mu ya Allah, yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan pulang, kalau kami akan berpisah, Tuhan yang menyertai kami, dan biarlah sesi hari ini Tuhan, menginspirasi kami, supaya hidup kami berubah Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan, yang merupakan imamat-imamat yang rajani berkata, amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.